Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jenny Daratista, mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 0010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian pembangunan dan dimensi pembangunan sosial sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester 1. Pengertian pembangunan menurut ahli. Menurut Kresnimiro, pembangunan itu bersifat non-fisik. Dalam hal ini, jenis pembangunan itu berarti sesuatu yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Kemudian, menurut Bintoro Djoko Jojo, pembangunan itu adalah suatu proses perubahan sosial yang berencana. Maksudnya, yang berencana itu karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam mensejahterakan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dan yang ketiga adalah menurut B.S. Muljana. Menurut beliau, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu berupa bangunan fisik dan memiliki kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa, serta kegiatan lainnya di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hankam. Kemudian ada pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat, terutama pada masyarakat di pedesaan. Di samping itu, juga banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaannya yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu. Dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Komponen pembangunan. Yang pertama ada kecukupan atau sustenance. Sustenance ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar merupakan segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan juga keamanan. Yang kedua ada jati diri atau self-esteem, yaitu kehidupan yang serba lebih baik dan sejahtera. Maksudnya, kita harus memiliki dorongan dari dalam diri sendiri untuk bisa maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengajar sesuatu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Ini merupakan kemerdekaan dari penindasan atau perbudakan. Maksudnya kita tidak lagi diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materi dalam kehidupan ini. Kebebasan juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Selanjutnya ada model pembangunan, yaitu ada economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misalnya itu per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi. Melalui akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, peningkatan tenaga kerja, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Yang kedua ada basic needs, yaitu model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Yang mengemukakan teori ini adalah Gunnar. Beliau mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, seperti dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu,
pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar pada masyarakat. Dan yang ketiga ada people centered, yaitu model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral merupakan peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia bersama dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini yaitu empowering atau pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintahnya berperan sebagai fasilitator. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang. Kemudian ada pengertian pembangunan sosial. Pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang dalam hal ini pembangunan yang dilakukan adalah untuk saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Tahapan pembangunan harus mencakup ekonomi sebagai ukuran kemakmuran material. Kemudian ada strategi pembangunan sosial. Yang pertama, pembangunan sosial oleh individu. Pembangunan sosial oleh individu ini menuntut setiap individu atau suatu perusahaan untuk membangun usaha pelayanan dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara luas. Dasarnya adalah ideologi liberal, di mana ada penekanan untuk bisa memilih sendiri. Selanjutnya, pembangunan sosial melalui komunitas. Dalam hal ini, kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan sebuah upaya untuk mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan komunitarian yang dipengaruhi oleh ideologi populis. Yang ketiga, ada pembangunan sosial oleh pemerintah. Strategi pembangunan sosial ini akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berada di dalam organisasi pemerintah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan statis dan dipengaruhi oleh ideologi kolektivis atau sosialis. Selain dengan adanya partisipasi dari individu dan masyarakat, pemerintah akan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan sosial dan kebijakan sosial serta ekonominya itu diselaraskan dan diimplementasikan secara tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai dimensi pembangunan sosial. Pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya pembangunan ekonomi, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, orientasi pembangunan ekonomi perlu diikuti dengan pembangunan sosial yang diartikan sebagai upaya guna meningkatkan kesejahteraan secara merata. Dan menurut Todaro, ada 3 sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan sosial. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Selain dengan meningkatkan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, memperluas kesempatan kerja, juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai kebudayaan serta kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas hidup, akan memperbaiki tidak hanya kesejahteraan material, tapi juga menciptakan rasa percaya diri sebagai individu atau sebagai suatu bangsa. Yang ketiga, memperluas pilihan ekonomi dan sosial. Maksud dari memperluas pilihan ekonomi dan sosial ini adalah setiap individu maupun bangsa itu terbebas dari perbudakan dan ketergantungan yang tidak hanya terjadi dalam hubungan antara orang dan negara lain, tapi juga terhadap kebodohan pun kesengsaraan manusia. Selanjutnya ada model dan sifat pembangunan sosial. Model pembangunan sosial itu bersifat top-down, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsep pendekatan top-down ini merupakan perencanaan pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat bersifat pasif, hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif masyarakat di daerah tidak terasa, dan pemangku kepentingannya dianggap telah mengetahui segala masalah dan solusi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, sifat pembangunan sosial ini yaitu terencana, terstruktur, universal, dan dinamis. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 한결 편안해지고 했어. 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 매번 지루했어. 요즘 새벽에는 소음이 늘었어. 왜냐면 너의 색다른